Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Wisugiyarti dari Prodi AS3B akan menjelaskan sedikit tentang jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan oleh Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum KDRT dan Perlindungan Anak. Yang pertama, apa itu kekerasan menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana dan Ruang Lingkupnya? Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama kepada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun psikologisnya. Adapun menurut Hazanah Islam menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan atau tindakan penganiayaan terhadap orang lain yang dilarang. Sedangkan ruang lingkup kekerasan rumah tangga itu seperti kekuasaan orang tua, artinya orang tua berhak memiliki kekuasaannya terhadap anaknya ketika anak tersebut masih berumur di bawah 21 tahun. Soal yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis dari kekerasan beserta contohnya. Jadi kekerasan itu ada 4. Yang pertama ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, dan ada kekerasan ekonomi. Contoh dari kekerasan fisik yaitu seperti menampar wanita. Jadi fisik itu lebih kepada bagian luarnya, menyakiti bagian luarnya. Yang kedua ada kekerasan psikis. Jadi kekerasan psikis itu lebih menyakiti kepada batinnya. Contohnya seperti menganiaya orang lain, mengejek orang lain. Yang ketiga ada kekerasan seksual, yaitu ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak senonohnya kepada perempuan, maka itu bisa disebut kekerasan seksual. Yang keempat ada kekerasan ekonomi. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan terhadap orang yang bekerjanya, maka itu bisa disebut kekerasan ekonomi. Jadi ketika kita akan menghindari dari 4 kekerasan tersebut, maka kita harus mengeluarkan suara ketika terjadi kekerasan tersebut. Tips yang kedua itu harus membekali diri dengan bela diri, terutama bagi perempuan agar tidak terjadi kekerasan. Yang ketiga, kita harus bergaul dengan hal-hal yang positif, tidak boleh bergaul dengan yang negatif. Oke, selanjutnya apa sih ancaman bagi seseorang yang melakukan kekerasan terhadap rumah tangga? Jadi ancaman bagi kekerasan rumah tangga itu dimaknai sebuah perbuatan melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, simbol ataupun gambar. Nah, dijelaskan dalam pasal 10 ayat 44. Orang yang melakukan kekerasan itu yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A, ketika orang melakukan kekerasan itu akan mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara paling lama dan denda paling besar 15 juta. Jadi kekerasan rumah tangga itu berpengaruh kepada korban, terutama pada gangguan mental dan psikologisnya. Contohnya seperti korban itu merasa malu, depresi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang kelima, apakah KDRT itu termasuk aib? Menurut saya KDRT itu tidak termasuk aib, karena KDRT itu perbuatan yang harus segera dikonsultasikan atau segera dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan, karena si korban KDRT itu sekarang harus mempunyai rasa keberanian terhadap pelaporan kasus KDRT tersebut. Mungkin sekian dari jawaban saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.